WHO baru saja menyatakan status pandemi dari COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Apabila kita telusuri sebelumnya juga muncul wabah SARS dan MERS yang juga sama-sama disebabkan oleh coronavirus. Sebenarnya apakah coronavirus itu? Kenapa virus ini cukup sering menimbulkan wabah baru dengan potensi bahaya yang besar? Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini, kita akan mencoba mempelajari sedikit mengenai coronavirus, terutama dari segi struktur, siklus hidup, serta patogenisitas atau kemampuan virus ini menimbulkan penyakit. Perkenalkan, saya Cecep, selamat datang di Ceherang. Coronavirus merupakan jenis virus RNA yang artinya materi genetik yang dibawa oleh virus ini berupa RNA. Sebagai informasi, selain RNA, tipe materi genetik lain adalah DNA. Coronavirus termasuk ke dalam famili Coronaviridae, dan apabila kita lihat bentuknya, virus ini berbentuk bola dengan nukleokapsid atau inti, berisi RNA dan protein N, serta dibungkus oleh envelop yang memiliki protein permukaan yaitu protein M, protein S, dan protein HE. Protein permukaan ini akan bertugas berinteraksi dengan reseptor di permukaan sel agar memungkinkan virus masuk dan menginfeksi sel. Apabila kita melihat pada bagian ini, tampak bahwa anggota keluarga coronavirus terdiri dari banyak sekali anggota. Kita perhatikan ada coronavirus alpha, beta, delta, gamma, dan berbagai jenis inang atau spesies hewan terinfeksi oleh virus ini, termasuk manusia. Manifestasi penyakitnya juga beragam, di mana umumnya berupa infeksi saluran napas atas atau bawah dan gangguan pencernaan. Selain itu, tampak pula bahwa coronavirus yang menginfeksi manusia tidak hanya satu coronavirus, namun beberapa virus. Di sini kita melihat bagan mengenai siklus replikasi dari coronavirus yang sebetulnya tidak beda dengan jenis virus lainnya, bahkan tidak terlampau rumit. Dimulai dari proses entry atau masuknya virus ke sel, kemudian selanjutnya dilakukan penyalinan RNA dari strain positif ke strain negatif. Setelah disalin dari strain negatif ini, kemudian RNA diterjemahkan menjadi RNA subgenomik yang menjadi protein pembentuk virus, serta RNA genomik yang menjadi materi genetik dari virus yang baru. RNA genomik kemudian dirakit dengan protein virus lain, dimasukkan ke dalam retikulum endoplasma untuk membentuk virus baru yang utuh. Lalu dari retikulum endoplasma ini, virus ditransport ke badan Golgi dan siap untuk dikeluarkan mencari sel lain baru untuk diinfeksi. Apabila kita lihat di sini, tampak bahwa proses replikasi secara keseluruhan berada di sitoplasma, sehingga tidak ada fase dorman atau inaktif. Apabila kita telusuri ke belakang, COVID-19 muncul pertama kali sebagai wabah pneumonia di Wuhan, Tiongkok. Saat itu hanya diketahui bahwa virus penyebab wabah tersebut berupa varian baru coronavirus yang diberi nama sementara 2019 nCoV. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata virus ini memiliki kedekatan dengan virus SARS-CoV, sehingga kemudian diberi nama virus SARS-CoV-2. Adapun penyakit yang disebabkan oleh virus ini dinamakan COVID-19. Mirip dengan sebelumnya, di mana SARS merupakan penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV dan MERS adalah penyakit yang disebabkan oleh MERS-CoV. Ini adalah analisa genetik dari SARS-CoV-2, di mana diketahui bahwa strukturnya dekat sekali dengan SARS-CoV, sehingga kemudian virus ini diberi nama resmi SARS-CoV-2. Adapun dari secara kelompok, virus ini termasuk ke dalam kelompok coronavirus beta. Sedangkan dalam perbandingan dengan coronavirus lainnya, ternyata virus ini merupakan virus kimera atau gabungan antara coronavirus yang menginfeksi kelelawar dengan coronavirus yang menginfeksi ular. Dari analisa tadi, selain menjelaskan kedekatannya dengan SARS-CoV, analisa tersebut juga menjelaskan bahwa tampaknya SARS-CoV-2 adalah virus zoonotik atau berasal dari binatang. Proses pindahnya penyakit infeksi dari satu spesies ke spesies lain termasuk dari binatang ke manusia bukanlah hal yang baru dan kita mengenal banyak penyakit yang seperti ini. Adapun sebab dari perpindahan ini tidak lain disebabkan oleh kemampuan virus untuk bermutasi serta adanya seleksi alam. Proses ini berawal dari adanya paparan virus dengan spesies lain, baik karena lingkungan, habitat, atau kebiasaan. Para manusia tentu kita dekat dengan berbagai spesies lain, baik sebagai hewan domestikasi maupun buruan untuk dikonsumsi.
Akibat paparan ini, maka virus dapat berinteraksi dengan tubuh manusia. Akibat mutasi, ada kemungkinan bahwa terdapat virus yang bisa masuk ke tubuh manusia, di mana proses awalnya mungkin tidak efektif, namun karena beberapa kali terjadi paparan, dapat terjadi penyebaran dan adaptasi dari virus varian baru ini, sehingga akhirnya muncul varian penyakit baru yang merupakan virus yang berpindah inang dari hewan ke manusia. Dan apabila kita teliti lagi, ternyata sudah beberapa kali coronavirus menyeberang dari hewan ke manusia. Ini adalah beberapa jenis coronavirus yang menginfeksi manusia. Terdapat dua kelompok, yaitu coronavirus dengan patogenitas yang rendah, seperti pada kotak merah ini, yang biasanya menyebabkan penyakit saluran napas bagian atas. Kelompok ini biasanya menimbulkan penyakit yang ringan. Satu kelompok lain adalah coronavirus dengan patogenitas tinggi. Contohnya tidak lain adalah SARS, MERS, dan tentu saja COVID-19. Golongan virus ini memiliki kemampuan menginfeksi saluran pernapasan bawah dan menyebabkan pneumonia yang merupakan penyakit dengan ancaman mortalitas atau kematian yang cukup tinggi. Untuk SARS-CoV-2 sendiri, virus ini berinteraksi dengan reseptor angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2 yang banyak terdapat pada sel alveolar tipe 1 dan 2. Kedua sel ini merupakan komponen utama pembentuk alveolus. Apabila terinfeksi, maka akan terjadi reaksi peradangan yang kemudian menyebabkan edema atau masuknya cairan ke alveolus yang disertai reaksi radang ikutan lainnya, termasuk menyebabkan kematian sel yang terinfeksi. Apabila sistem tubuh baik, maka infeksi ini dapat dibatasi dengan cepat sehingga gejala yang muncul ringan. Setelah itu muncul reaksi imun adaptif yang bisa lebih efektif membersihkan virus serta membentuk kekebalan yang alami. Adapun pada orang dengan imunitas menurun, maka tubuh tidak efektif menghilangkan virus. Akibatnya virus menyebar cepat ke banyak sel dan lebih banyak bagian paru yang rusak sehingga akan memunculkan gejala dan penyakit yang lebih berat. Akibat dari reaksi radang di alveolus tersebut, maka terjadilah gejala radang sistemik berupa demam serta gangguan sistem respirasi atau pernapasan seperti batuk dan sesak napas. Pada orang dengan infeksi berat, maka kerusakan pada paru bisa mencetuskan ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Seperti kita lihat pada gambar ronsen ini adalah gambaran ronsen pada pasien dengan ARDS, di mana tampak infiltrat atau gambaran keputihan yang sangat luas di kedua paru. Secara singkat dikatakan bahwa di alveolus banyak terendam sehingga mengganggu pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru. Akibatnya adalah tubuh dapat kekurangan oksigen yang tentu dapat berakibat fatal. Belum lagi kondisi reaksi imunitas yang hebat yang muncul sebagai sepsis. Baik sepsis maupun ARDS merupakan kondisi dengan tingkat mortalitas atau kematian yang tinggi, sehingga sangat membahayakan. Baiklah, demikian kiranya kajian singkat kali ini dalam mencoba mengenal coronavirus yang merupakan penyebab dari COVID-19. Semoga menambah khasanah pengetahuan serta memberi pengertian yang lebih baik mengenai virus dan penyakit tersebut. Jangan lupa dukungannya ke channel ini dengan subscribe, like, dan share, serta berpartisipasi dalam diskusi dengan mengajukan pertanyaan maupun masukan di bagian komentar dari video ini. Akhirnya saya Cecep undur diri dan sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang.